Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membuat inner diameter 18 cm dengan lebar alasnya 6 cm. Nah, selanjutnya sebelumnya kita membuat pola terlebih dahulu. Untuk polanya, pola lingkaran sendiri, inner hasil jadi 18 cm ditambah 1 cm. Gunanya setengah senti sekelilingnya, setengah senti sekeliling itu nanti akan dibuat untuk jahit, ya. Sekelilingnya itu nanti dibuat untuk jahit, nyambung kampuhnya sebagai kampuh, nyambung kanan kiri depan belakang. Nah, selanjutnya teman-teman untuk membuat ini bisa menggunakan piring, tutup panci, penampan ataupun lainnya yang diameternya sama 19 cm. Kalau tidak punya, kita bisa menggunakan jangka, ya, seperti yang kita tahu, pakai alat jangka, punya anak-anak, punya anaknya atau punya saudaranya bisa dipakai. Atau kita bisa manual, seperti saya ini awalnya manual. Kita buat persegi sama sisi. Nah, sama sisi karena ini 19 cm, saya buat antisipasi, kita buat persegi 20 cm atau 19 cm boleh. Nah, setelah itu diameter 19 cm kalau kita dibagi dua, artinya kanan kiri ada 9,5 cm. Sini 9,5 dan yang sebelah sini 9,5. Setelah itu kita cari titik tengahnya, ya. Nah, titik tengahnya ini 19,5, muter 9,5 muter terus sampai ketemu di titik di awal. Nah, itu nanti ketemu diameter 9,5. Setelah itu saya ukur keliling dari lingkaran ini. Saya ukur manual dari satu titik sini keliling sampai ke titik terakhir, itu totalnya 58 cm. Nah, di ukuran itu saya ambil untuk resleting utama di atas ini, ya. Untuk ambil resleting saya gunakan panjangnya 27 cm. Resletingnya bebas, mau ukuran seberapa, mau diameter berapa aja boleh. Patokan saya setengah dari lingkaran ini naik sedikit, atau setengahnya ini juga boleh. Nah, terus setelah itu 58 cm kelilingnya saya kurangi buat resleting 27 cm, sisanya untuk alas 31 cm total dari alas ini. Nah, karena kanan kiri alas nanti itu akan menyambung ke bagian resleting, kita tambah 2 cm, 1 cm satu sisi, 1 cm satu sisi yang satunya. Nah, jadi kita total nanti membuat 33 cm panjangnya. Untuk lebarnya
kita hasil jadinya 6 cm karena ditambah untuk kampuhnya setengah senti kanan kiri, jadi total 7 cm. Jadi nanti kita buatnya 33 cm, lebarnya 7 cm. Nah, lalu apa yang akan kita butuhkan nanti? Kita potong 2 buah lingkaran ya. Setelah itu kita potong juga persegi panjang untuk alasnya ya, yang panjang untuk alasnya ukuran lebar 7 cm dengan panjang 33 cm. Lalu untuk yang kecil-kecil ini saya buat untuk resleting, ukurannya 3 cm dikali 27 cm. Diambil dari alasnya ini. Lebar alas 7 cm ya. Lebar alasnya 7 cm. 7 cm saya kurangi 1 cm untuk nanti gigi resleting. Ya, gigi resleting nanti berada di tengah-tengah sini. Nah, lalu 7 cm dikurangi 1 cm masih 6 cm. 6 cm saya bagi 2. Jadi 3 cm, 3 cm kanan kirinya. Nah, begitu. Ya, kita akan memotong kain. Memotong kain ini bagi saya harus dengan teliti. Teliti bukan berarti kita sangat mendetail. Kita atur bagaimana tata letaknya suatu pola supaya tidak ada pemborosan kain. Jadi yang terbuang pun itu memang benar-benar sisa dan tidak dipakai lagi. Bukan sisa misalkan masih lebar dibuang, itu sayang ya. Pertama, kita letakkan lingkaran di sini. Oh ya, yang saya gunakan ini kain furing dengan lebar 1 meter 15 cm. Nah, terus karena ini sudah ya, ini sudah lingkaran di sini, saya tata letak lingkaran satunya di sampingnya ya. Nah, lalu persegi panjang yang alas kita letakkan di atas, di samping sana. Kemudian yang 2 buah kita letakkan di atas sini. Nah, bagaimana kalau kita diubah ini di sini? Tidak masalah. Yang penting bagaimana kita menata suatu pola itu menghemat kain. Jadi kan sayang ya, apalagi kalau untuk produksi harus benar-benar bagaimana memanfaatkan kain walaupun hanya secuil saja. Nah, lalu setelah itu kita akan memotong lingkarannya ya. Kita potong lingkaran ini, bulat ini, dengan dari busa ati tepinya sini kita keluar dengan kainnya itu lebih besar. Dari busa ati keluar 2 cm. Boleh busa ati ini ditandai dengan kainnya itu ditandai dengan purwoin, kapur jahit atau spidol dengan gini supaya kita tahu, oh 2 cm ini di sini, 2 cm di sini, seperti itu. Nah, setelah ini kalau nggak mau ditandai pun nggak masalah, nanti kita bisa langsung potong. Lalu kita langsung potong ya, mau ditandai atau tidak terserah. Saya potong dari sini 2 cm, 1,5 atau 2 cm bisa. Bismillah.
kita potong pelan-pelan supaya ini enggak lari-lari, bisa dikasih pemberat ya. Jadi satu lingkaran seperti ini, satu lingkaran. Jadi kita sisihkan, potong yang bagian sini. Ini keluar 2 cm kira-kira ya, 1,5 cm ataupun 2 cm boleh. Sudah kita dapat 2 lingkaran sudah terpotong. Selanjutnya yang sini pun sama, mau dipotong, mau dibikin pola ataupun tidak, sama aja. Punya saya tidak bikin pola. Sebenarnya ini masih sisa banyak, sayang sebenarnya, tapi karena lain kali bisa kita tata sesuai dengan kebutuhan. Jadi entah nanti lingkaran ditaruh di mana, gampang ya. Kalau ini memang kurang begitu menguntungkan, karena ini kampuhnya banyak sekali, sisanya ini masih banyak. Nah, ini kanan kiri bawah atas sini kita kasih sisa kurang lebih 1,5 sampai 2 cm ya. Ini sudah ya, kita sudah dapat 3 pola. Selanjutnya yang ini saya buang. Setelah ini kita dapati yang pola ini. Untuk ini kanan kiri kita lebihkan 2 cm. Yang ini saya rapatkan ya, supaya nanti sekali potong. Ini rapatkan kanan kiri 2 cm, atas bawah bisa 1 cm atau 1,5 cm cukup. Setelah ini kita potong atas bawahnya. Setelah itu kita dapati sudah 3 pola, 2 lembar untuk 2 bagian resleting, 2 lembar untuk 1 alas, dan 2 lembar untuk setiap lingkaran yang kita punya. Teman-teman, kali ini kita lanjutkan untuk sesi jahit menjahit ya. Nah, untuk
yang dibutuhkan kali ini kita butuhkan jarum pentul, benang jahit. Saya gunakan warna yang tidak senada supaya kelihatan ya. Lalu kita gunakan lagi jarum untuk jahit manual ya. Lalu kita gunakan lagi gunting, dan saya menggunakan gunting untuk motong benang. Pakai gunting kain pun nggak masalah ya. Nah, selanjutnya kita akan supaya mudah dimulai ya dari bentuk yang lingkaran dulu. Nah, dari lingkaran ini supaya kita mudah untuk menjahitnya, kita harus menyematkan jarum dulu ya. Sebenarnya supaya kainnya itu tidak lari-lari. Nah, untuk menyematkan jarum, saya sematkan mulai dari salah satu bagian dulu. Ya, saya sematkan di sini jarum masuk, yang penting sudah nusuk di permukaannya busa api, tidak tembus sampai belakang. Itu saya. Kalau misalnya tembus sampai belakang gimana? Boleh, seenaknya aja ya, nggak perlu. Saya sudah kasih jarum pentul garis lurusnya sambil kita ditekan. Kalau nggak ditekan nanti busa apinya tidak bisa menyesuaikan, atau kita tekan pakai gunting ya. Nah, ini sini kita sematkan juga. Setelah itu kita sematkan lagi bagian sini, kanan kiri. Sekarang bagian bawah, terus nanti bagian atasnya. Setelah jadi seperti ini ya, jika dirasa sudah cukup, boleh langsung dijahit. Kalau belum cukup, yang terbuka bagian sini, kita sematkan jarum lagi. Kalau belum cukup, nah, satu lagi, satu sisi yang lain kita putar ya. Satu sisi yang lain lagi ya. Susah sekali. Nah, setelah ini kita dapati sematan jarum ada 8 sematan. Nah, selanjutnya kita akan menjahit pakai jarum manual. Benangnya saya gunakan 1 helai, bukan 2 helai. Kenapa? Karena pada saat kita jahit ini, nanti setelah ini akan ditumpuk lagi. Jadi kan benangnya double-double. Kalaupun nyamannya pakai double pun nggak apa-apa. Nanti hasilnya seperti ini. Kelihatan? Nah, ini 1 helai benang jahit. Kalau 2 helai nggak apa-apa. Kenapa saya 1 helai saja? Karena ini pertama lapisan 1, keduanya nanti lapisan yang lain. Nah, di sini nanti dijahit lagi. Kalau yang pertama jahitan memang kurang rapi ya. Nah, karena buat tutor itu susah-susah gampang jahitnya. Nah, kalau bisa serapi mungkin. Nah, selanjutnya kita jahit ya. Kita gunakan benang 1 helai. Nah, dari atas sini ke belakang kita tarik ya. Kita sisakan kurang lebih ada 5 cm. Tusuk lagi ya. Saya tusuk selarinya ke sini, ke kanan. Nah, sehingga kita ketemu lagi benangnya. Setelah ketemu, kita simpul tali mati ya, keduanya. Kita tali dulu.
kita tali serapat mungkin. Jika dirasa itu masih bisa terbuka, boleh ditali lagi. Nah, ini saya cukup 1 kali. Kalau kurang bisa 2 kali, 3 kali, silahkan. Nah, selanjutnya kita akan menjahit. Sebelum dijahit, busa ati ini saya tekan pakai gunting. Gunanya supaya nanti busa ati juga kainnya itu hasilnya tidak menggelembung ya. Nah, ini saya yang bagian sini saya besarkan dulu. Nah, bagian sini ini saya tekan ya, ini keluar sambil saya tekan. Nah, terus ke sana lagi, tekan lagi. Nah, seperti itu. Lagi kita tarik lagi ya. Nah, seperti ini. Sudah ketemu. Oh iya, untuk jarak jahitan ini dari tepi sini ya. Dari tepi sini jahitannya dari tepi sampai sini itu kurang lebih setengah senti ya, tidak boleh lebih melebihi 1 senti karena nanti kalau jejak jahitan ini kelihatan jadi kurang bagus. Nah, maksud dari kampuh itu nanti adalah sisanya yang dijahit ya. Jadi kita fokusnya setengah senti ini. Nanti hasil jadinya jadi diameter 18 cm. Nah, kita lanjutkan menjahit lagi dengan teknik ini, namanya teknik jelujur ya. Nah, sudah di sini kita keluar. Ke belakang lagi, keluar lagi, ke belakang lagi. Nah, semacam itu terus menerus ya sampai habis di sini. Depan, atas, bawah, atas lagi. Oh ya, karena ini buat tutor jadi saya juga kurang kelihatan di bagian bawah ya. Jadi, kalau kurang rapi ya mohon maaf, nanti untuk yang teman-teman bisa dirapikan sendiri dengan yang lebih rapi. Nah, terakhir ini cara kita untuk menguncinya. Nah, dari sini ini sudah di atas, saya masukkan ke kainnya, bukan ke busa ati ya. Terus ini ditarik. Nah, baru kita masukkan ke lubangnya, tarik. Nah, seperti nali. Jika dirasa kurang bisa diulangi 2 kali sampai 3 kali. Bagi saya cukup, saya potong. Nah, setelah saya potong seperti ini, maka hasilnya begini. Nah, kelihatannya kurang rapi, tapi nanti teman-teman harus semaksimal mungkin dirapikan. Nah, setelah ini kita akan merapikan bagian kampuh. Kampuh itu sisa kain ya, sisa kain, sisa bagian pinggir-pinggir itu namanya kampuh. Nah, selanjutnya setelah selesai, ini jika dipandang kurang rapi ya. Nah, kalau yang satunya ini alhamdulillah sudah rapi. Nah, untuk merapikan ini kita potong mendekati dari jahitan ini ya, dari jahitan ini mendekati sini tapi tidak sampai jahitan, potong saja serapi mungkin ya. Nah, seperti ini kelihatan ya. Nah, begini kita potong mendekati jahitan tapi jangan terlalu mepet sekali. Nah, jadinya seperti ini ya, lebih rapi. Nah, ini kita potong sampai selesai.
setelah itu hasilnya saya seperti ini, rapi. Diusahakan serapi mungkin, lebih rapi nanti lebih cantik. Selanjutnya kita akan mulai yang kedua, lapisan kedua. Setelah kita satu lapisan ini sudah rapi, kita ambil lapisan yang satunya, kita tutup bagian yang belum ditutup. Nah, sama juga caranya, atur agar kanan kiri tetap imbang ya. Nah, setelah ini kita akan sematkan jarum seperti tadi. Hati-hati ya, sematkan jarum boleh sampai permukaan, boleh sampai bawah ataupun di permukaan saja. Jangan lupa untuk menekannya supaya busa ati ini tidak bergelombang. Kita sematkan jarum kanan kiri atas bawah yang seimbang supaya jahitan nanti hasilnya lebih rapi. Nah, ini kita hampir selesai ya. Nah, sudah ada 4 sematan, dirasa cukup, kita mulai jahit lagi. Jahitnya seperti tadi, saya mulai dari sini. Lalu kita mulai jahitnya ke kanan ya, ke sebelah kanan ya. Nah, setelah ini saya balik ya, saya perbesar dulu. Nah, saya balik, saya jahitnya dari sini, kita tekan pakai gunting ya, supaya tidak lari-lari dan busanya tidak bergelembung. Nah, ini sudah di bawah, kita tusuk ke atas, ke bawah lagi. Diusahakan serapi mungkin ya. Kalau saya kurang rapi, teman-teman harus lebih rapi, karena ini buat bikin tutur juga kesusahan lagi dengan cara melihatnya antara ke kamera juga ke itemnya. Nah, gini jadinya, kelihatan. Nah, diusahakan serapi mungkin. Dari tepi kain itu setengah senti jaraknya ya. Kita lanjutkan sampai di akhir. Ini hampir selesai ya, ini mau sampai di ujung, kita selesaikan. Ke belakang, depan. Selesai. Setelah ini kita matikan. Nah, ini sudah cukup. Saya ulangi lagi satu kali. Setelah itu kita matikan lagi. Kita potong ya. Sudah selesai. Nah, setelah ini kita rapikan kampuh yang kurang rapi ini ya. Kita jahit gunting kira-kira saja, yang penting ini kelihatan rapi ya. Agar kelihatan rapi.
seperti begini, potong terus, baik depan maupun belakang itu sama ya. Kalau mau ditutup lebih rapi lagi, diselimpetkan lagi, boleh pakai teknik sendiri-sendiri ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat kantong untuk dalamnya ya. Untuk membuat kantong dalam, kita membutuhkan 1 lembar kain. Pertama, kita biar mudah untuk membentuknya, dari pola bulat itu kita letakkan di atas kain. Nah, kita potong kainnya itu seperti di awal. Kita lebihkan 1,5 cm dari pola bulat tersebut. Nah, sehingga jadi kurang lebih seperti ini. Memang guntingannya, potongannya itu tidak rata, tapi tidak apa-apa, nanti kan kalau sudah jadi diterapkan nanti bisa dikurangi. Nah, setelah itu kita akan memotongnya jadi 2. Dari tepi kain kita turun kurang lebih 6 cm ya. Ini kurang lebih 6 cm. Pegang pakai tangan, ini dilipat ke dalam, kita potong ya, kurang lebih 6 cm sampai 7 cm. Setelah itu kita tandai titik tengahnya, dilipat sejajar. Ini titik tengah, saya tandai pakai kapur warna hitam ya. Yang satunya juga kita tandai pakai kapur. Kita ambil tengah-tengahnya agar nanti seimbang kanan kirinya ya. Nah, setelah ini kita membutuhkan resleting. Saya ukuran 17 cm ya. Resleting ini ukuran 17 cm. Jika ukurannya 19 cm, resletingnya kanan kirinya tidak usah ditutup pakai kain. Tapi jika ukurannya 17 cm, kita pakai kain. Caranya, dari sisa perca yang terbuang tadi kita bisa manfaatkan. Ini kurang lebih ukurannya 4 cm kali 7 cm ya. Nah, pertama kain berada di belakang resletingnya. Ini resleting yang di luar ya, yang ini yang di dalam. Kain berada di luar, di belakangnya. Setelah itu kita jelujur. Kok jelujur terus ya? Nah, nggak apa-apa. Kalau teman-teman punya teknik lain boleh. Ini saya jelujur pakai benang double. Sebelumnya kita matikan dulu ya, sebelumnya kita kunci dulu. Nah, setelah ini jadi, kita kainnya akan dilipat ke luar. Ini benangnya tidak putus dulu ya, akan dilipat di luar, tapi ini kebesaran. Jadi kita potong kira-kira saja. Ketika dilipat ke dalam dan dilipat lagi, berarti dilipat 2 kali, itu terasa cukup ya. Belakang, depan, belakang rapi. Nah, itu bisa kita potong kira-kira ya. Ini sematkan jarum biar tidak lari, dan satunya kita sematkan jarum biar tidak lari. Nah, setelah ini kita jahit. Tadi terakhir di situ kita jahit bagian atas dan belakang ikut terjahit ya, diusahakan rapi.
depan belakang itu ikut terjahit. Nah, depan belakang, kelihatan ya, seperti ini. Kita jahit jelujur, masih sama cara jahitnya. Ini pakai 2 helai benang ya. Kita kerjakan ini sampai selesai dijelujur sampai ujung sini. Setelah itu nanti kita rapikan bagian sudutnya. Nah, bagi yang ukurannya resleting itu 19 cm, itu tidak usah di seperti ini, nggak apa-apa ya, tidak usah ditutup, nggak apa-apa, karena cukup dan pastinya nanti sisa untuk nanti diletakkan di pola bulatnya. Kalau ukuran kurang dari 19 cm kan kadang peletakannya itu kurang ya, pada diameternya itu nanti kurang. Jika belum mantap untuk memotongnya, perhatikan saja video ini sampai selesai. Nanti akan tahu di mana perbedaannya. Nah, ini sudah selesai, saya matikan. Sudah selesai, kita potong, lepas jarum. Nah, bagian sisi samping karena belum rapi, kita rapikan sesuai dengan ukuran resletingnya, daun resleting. Nah, jadinya seperti ini. Ini pun kita tandai titik tengahnya. Kita tandai yang satunya juga. Nah, setelah jadi, peletakannya nanti akan seperti ini. Nah, yang akan kita jahit bagian bawah dulu atau atas dulu boleh. Titik ketemu dengan titik kita pertemukan dan kita sematkan jarum. Setelah itu kanan kirinya kita rapikan. Nah, kainnya jangan lupa ini dilipat ke dalam ya, bukan kain ditempel asal tempel, tapi kain ini dilipat ke dalam. Nah, begitu pula nanti pada kain yang atasnya juga sama, kita atur. Untuk peletakan kainnya tidak terlalu mepet pada gigi resleting ya, agak turun supaya ini nanti kepala resletingnya bisa berjalan dengan bebas. Selanjutnya kita akan jahit jelujur. Nah, kita menggunakan 2 helai benang ya. Sebelumnya sudah saya kunci di ujungnya. Kita jahit mulai dari belakang ya, tapi kita menjahitnya dari depan. Untuk teman-teman jahitnya harus lebih rapi. Nah, kita jelujur seperti ini sampai di akhir ya. Jika sudah sampai di akhir ya, ini sudah sampai di akhir, yang terakhir kita masukkan ke belakang. Setelah itu kita kunci seperti biasa. Sudah cukup, kita potong. Nah, selanjutnya
kita akan pasang yang bagian atas sama, titik tengah sebelumnya kita lipat dulu, titik tengah kita taruh di atas ya. Kita sematkan jarum, kita sematkan lagi kanan kirinya. Nah, kita jelujur bagian atas ini. Nah, jelujur lagi mulai dari belakang, bagian paling tepi kita jelujur, jelujur lagi, rapikan, hati-hati ada kain ataupun benang yang akan nyangkut-nyangkut. Nah, jelujur dengan yang sama sampai di ujungnya, jahit sampai ujungnya. Setelah itu kita akhiri di belakang pas di ujung, lalu kita kunci. Setelah ini kita potong, bisa dirapikan ya, jangan seperti saya. Penampakannya seperti ini ya. Setelah ini kita akan terapkan di pola bulatnya. Ini bagian yang buruk, yang ada kampuhnya, yang ada bagian jeleknya. Ini bagian yang bagus. Untuk kantongnya kita akan meletakkan di bagian buruk bisa, di bagian bagus bisa. Saya mencontohkan di bagian yang buruk ya, karena semuanya ini akan terlapisi oleh kantongnya, jadi tidak apa-apa. Nah, bagian atas ini harus berada di atas sejajar dengan pola lingkarannya, karena ini akan membentuk sama seperti pola lingkaran. Di samping itu, nah ya, ini kita sematkan dulu biar nanti bisa jadi titik tumpunya. Di samping itu, kanan kiri dari resleting kita harus amati apakah ini sudah seimbang antara kanan kiri atau resleting ini terlalu ke pinggir sana sehingga ini kelihatan ya, tidak imbang, atau terlalu ke samping sini, sininya juga tidak imbang. Nah, ini harus diperhatikan, ditata dengan rapi ya. Mana-mana yang perlu dirapikan, rapikan. Setelah itu kita sematkan jarum. Jarumnya seperti biasa kita taruh di sematkan sekitar permukaan busa api ya. Kita sematkan jarum sekeliling boleh atau di titik-titik tertentu boleh, sesuka dan sebisanya. Nah, ini saya terapkan sekeliling supaya nanti bisa menyesuaikan ya. Nah, setelah ini kita akan jelujur mengikuti jejak dari lingkaran ini. Ingat, dari pinggir, dari tepi-tepi sini itu masuk ke jahitannya itu jaraknya setengah senti dari tepi ya. Nah, setelah ini kita akan jelujur pakai satu helai seperti biasa, mengikuti dengan jejaknya ini. Seperti biasa, kita mulai dari belakang ya. Saya mulai dari sisi sini dulu, kita kunci. Yang bagian kain ini dilipat itu tetap kita lipat dan kita jahit. Usahakan serapi mungkin dan hati-hati benang bisa
bundet dan nyangkut ke mana-mana. Nah, ini kita jelujur mengikuti dari jejak jahitan sebelumnya. Yang belum rapi jahitannya bisa dirapikan setengah senti dari tepi polanya ya. Yang belum rapi bisa dirapikan. Nah, ini penampakannya, kita jelujur mengelilingi dari pola ini. Alhamdulillah, ini sudah sampai di penghujung, sudah saya kunci. Selanjutnya kita potong. Nah, hasilnya seperti ini, agak bergelombang punya saya. Nah, selanjutnya kita masih punya kampuh yang tersisa seperti ini, dilihat kurang rapi, kurang bagus, dan kita akan merapikan dengan digunting mengikuti pola lingkaran ini. Yang kepotong kita mulai gunting pelan-pelan sampai selesai ya. Kasarannya jadi kita ini masih bentuknya bulat seperti yang kita inginkan. Kita gunting sampai selesai. Ini penampakannya ya. Yang bagus ini saya berada di luar dan yang buruk ada di dalam. Insya Allah bagaimana kita mensiasati ini tidak kelihatan, tapi jika ini nantinya kelihatan punya teman-teman, nah ini yang bagian buruk bisa ditaruh di luar.